Tarik, please. Angkat tangannya di atas. Sembilan, sembilan, sembilan. Sahabat Indra udah belum man? Sembilan. Halo semuanya, sawadikra. Udah belum man? Kenapa? Bilang aja, ayo. Sembilan. Sembilan. Wahai para makhluk gaib. Ayo sama teteh. Iya sih. Sembilan man. Sembilan. Sembilan. Teman-teman semuanya, Udah belum man? apa motifnya? Apa masalahnya? Bilang aja, ayo. Sembilan. Sembilan. Awas ya. Sembilan. Mari kita coba memahami. Udah belum man? Sembilan. Sembilan. Ayo harus. Udah belum aja. Pak Fidel, aku Gitu. mau tanya nih Pak Fidel, tapi agak minggir dikit nih pertanyaannya ke area persidangan. Hmm. Gini Pak Fidel, selama saya mengikuti kasus, setiap kasus yang kejahatannya itu dilakukan berkelompok atau beberapa orang, dan sidangnya kan bersamaan nih. Iya. Nah, di kasus Subang ini kan termasuk apa ya? Termasuk ajaib gitulah kalau menurut saya itu. Karena Pak Yosep dengan Danu itu sidangnya berbeda. Pak Yosep lebih dulu naik sidang, sementara jadwal Danu belum muncul gitu loh, jadwal Danu. Nah, pertanyaan saya, indikasi apa yang menyebabkan sidang berbeda-beda? Saya udah jelaskan tadi dugaan saya. Kalau revisi dakwaan, apa sih yang direvisi? Nanti itu, ya, uraian dakwaan terhadap Danu itu sama dengan uraian dakwaan terhadap Yosep. Kurang lebih sama, konstruksinya sama. Jadi apa yang direvisi? Nggak ada hal lain yang direvisi. Jadi, dugaan saya, Danu belum siap untuk ditampilkan di persidangan. Kenapa? Karena dia beban mentalnya terlalu berat. Dia belum siap. Bisa jadi dia lagi nangis guling-guling itu. Oh, lihat waktu penyerahan P21? Lihat nggak? Matanya sembab. Benar. Iya kan? Jadi dia belum siap secara mental. Maaf Memang kata bisa saya mau diistimewakan, Pak. ya. Memang bisa diistimewakan. Jadi begini, dasarnya sederhana. Jadi orang dihadirkan di persidangan itu harus dalam keadaan merdeka. Jika dia dalam keadaan galau, tidak siap, boleh. Apalagi dalam keadaan sakit, boleh ditunda. Tapi ini kan belum, jangankan untuk menunda sidang, bahkan dilimpah pun belum. Nah, memang itu kewenangan jaksa penuntut. Kapan dia siap? Bisa jadi banyak alasan. Bahwa tenaga jaksa fungsionalnya kurang, sehingga tidak bisa bersidang secara paralel. Ini kan bersamaan, walaupun dalam kasus-kasus konkursus itu, walaupun bersamaan istilahnya paralel gitu ya, tidak serentak di dalam ruang sidang yang sama, dengan majelis yang sama, penuntut yang sama gitu. Paralel istilahnya. Bisa di ruang sidang yang berbeda, karena majelisnya berbeda, bisa digilir satu-satu gitu loh. Nomor sekian dulu si A, nomor sekian, baru setelah selesai nomor sekian terdakwa si B gitu. Tapi biasanya pelimpahannya surat dakwaannya itu bareng. Perkara-perkara konkursus itu walaupun di split ya, dipisah-pisah berkasnya, gitu. sehingga nomor perkaranya berbeda. Nah, hakimnya juga berbeda nih Pak. Boleh. Kan yang Jadi kemarin nggak ketua ada indikasi strategi atau apa, nggak ada ya Pak? tidak.
Saya hanya curiga bahwa ini belum cukup siap mental Danunya. Kenapa? Karena dia ini kan terbebani sebuah skenario. Hmm. Iya kan? Nah, Bukan satu lagi Pak, terbebani. ini. Hah? Ketika berkas itu sudah dilimpahkan, kemudian menjadi P21 dan saat ini sudah naik sidang, bukankah itu sudah wewenang kejaksaan atau apa Iya. ya? Iya, kejaksaan ya Pak ya. Hmm. Tetapi di sidang kemarin saya melihat ada beberapa anggota kepolisian atau anggota penyidik di sana. Ah, Ada hmm. Pak Surawan dan ada Kanitnya juga di situ dan ada beberapa lah pokoknya itu yang tampak di saya gitu Pak ya. Ah. Apakah mereka masih punya kepentingan di sana atau gimana ya? Pokoknya itu keresahannya gitu loh Pak. Jadi begini. Gimana Pak? Secara hukum mereka sudah, bahkan ketika P21 mereka sudah selesai urusan. Nggak ada lagi urusan mereka terhadap terdakwa Yosef. Tetapi kehadiran mereka di persidangan, apakah ada larangan? Nggak ada larangan. Mereka hanya penasaran kepada hasil sidik mereka ini, barangkali kan. Nah, cuma kan akan mengundang prasangka publik, karena kasus ini kan penuh kontroversial. Benar. Pejabat setingkat kombes Benar. sampai menghadiri persidangan. Ada Dan kekhawatiran. ini mengingatkan ini Pak, mengingatkan saya pada sidang Jessica yang dihadiri oleh Bang Krisnamukti. Ya, kurang lebih seperti itulah. Cuman waktu itu statement dari Bang Krisna itu bahwa dia mendampingi anak buahnya yang saat itu mungkin kalau nggak salah bersaksi yang ahli racun dari kepolisian itu Pak. Tetapi kan kalau saat ini kan belum apa-apa, maksudnya masih tahap dakwaan gitu kan Pak. Ya, dan tidak ada perlu di anak buahnya yang dimintai keterangan, itu kan proses dakwaan. Makanya Jadi, perlu kita cermati siapa saja yang dia kontak. Yang saya khawatirkan itu dia menitipkan pesan kepada majelis. Nah itu yang menjadi concern ya Pak. Iya. Kan? Dan kelihatan dia sangat memperlihatkan keakraban dengan penuntut. Iya. Jangan sampai penuntut ini terbebani titipan atau pesan-pesan dari Pak Surawan. Biar kita ingin persidangan ini berjalan objektif tanpa adanya intervensi atau arahan dari pihak manapun. Begitu. Benar. Nah, kemudian berkaitan dengan OOJ nih Pak, pertanyaan saya berkaitan dengan OOJ. Jadi selama ini kita kan tahu Pak ya, bahwa carut marutnya kasus ini itu karena ada OOJ. Dan itu bisa hampir dipastikan karena ada OOJ. So, apa artinya kasus ini diungkap tanpa mengungkap OOJ, Pak? Ya itu dia, tadi saya jelaskan ke Mas Wawan, ini ada konflik of interest di dalam penyidikan ini. Kenapa ada konflik of interest? Indikasinya ya karena itu, bahwa adanya upaya-upaya merintangi penyidikan, merusak barang bukti, memindahkan barang bukti satu tempat ke tempat lain itu tidak berusaha diungkap oleh penyidik. Kalau itu nggak diungkap, ya penyidik ini akan bekerja dalam situasi remang-remang, yang situasi dan keadaannya sudah direkayasa sedemikian rupa oleh OOJ. Nah, tapi kan kita saksikan sendiri nggak ada itu Ya, upaya untuk memeriksa pelaku OOJ. Benar. Karena kan yang berseliweran itu kan tidak bisa P21-nya, beberapa tersangka itu opini-opini masyarakat itu atau opini-opini netizen itu karena adanya OOJ. Ya kan, dan itu juga diungkapkan oleh Pak Ibrahim Tompo juga kan, Pak? Iya, Pak Ibrahim Tompo itu sudah mewakili institusi mengatakan adanya 3 OOJ kok. Dan 2 dari 3 orang itu punya kaitan hubungan keluarga dengan salah satu tersangka. Kan gitu katanya waktu itu. Ya siapa tuh periksa. Pidanakan. Biar terang benderang bahwa Pak Yosef lah pelakunya atau Pak Mul lah pelakunya. Kan begitu.
benar. Tapi Dan kok, di keterangan surat dakwaan kemarin dikatakan bahwa di penghujung aktivitas Rajapati mereka itu, Danu itu menyiram-nyiram beberapa lokasi di TKP, di dalam rumah TKP itu kan Pak. Artinya itu ya, kan sebuah upaya menghilangkan sidik jari atau jejak ya Pak ya. ya, Dan di situ juga dijelaskan oleh Danu bahwa dia melihat Abi dan Arigi mengacak-acak eh, ruangan yayasan, kantor yayasan, kemudian ruangan Amel, kamar tidur Amel. Dan beredar juga video situasi kamar itu yang memang carut marut, yang ada koin, ada gembok, ada sepatu, dan memang acak-acakan lah istilahnya kamarnya itu. Tetapi kegiatan Danu, aktivitas Danu menyiram-nyiram itu tidak menyentuh kamar, Pak. Tidak menyentuh kamar. Sementara kamar dalam si uraian itulah dakwaan nggak ada, iya. itu. Tidak ada menyentuh kamar itu. Sementara di situ Abi dan Uki mengacak-acak. Harusnya tidak semudah itu kan Pak ya. Apa namanya? Tidak semudah itu menghilangkan jejak begitu saja kan Pak. Iya. Artinya butuh OOJ di situ kan. Nah, sebelum OOJ-nya dulu kita lihat dakwaan. Kan diuraikan di situ bahwa jam 6.00 ya, Danu sudah tidak melihat lagi keberadaan Arigi dan Abi di situ. Oke? Berarti jika pun ada upaya Abi dan Arigi membersihkan jejak-jejak mereka di kantor yayasan dan di kamar Amel, itu pasti disaksikan oleh Danu. Kan begitu. Tapi dalam uraian dakwaan itu tidak menjelaskan itu. Bahwa ada upaya dari Arigi dan Abi membersihkan jejak-jejak mereka di lingkungan TKP, khususnya di kamar Amelia dan di kantor yayasan. Itu tidak ada keterangan diuraikan mengenai itu. Nah, sehingga menjadi tanda tanya, kenapa tim forensik tidak menemukan jejak Aribi dan Agi di lokasi kejadian, sementara mereka tidak melakukan upaya untuk membersihkan jejak mereka di TKP. Gitu Betul. dong, kan gitu pertanyaannya. Betul Pak. Jadi terkesan bagian itu tidak didalami gitu loh Pak. Itu dia. Untuk lebih membuat akurat bayangan kita mengenai situasi itu sebenarnya harus kita lihat di BAP. Apakah Danu tidak menerangkan bahwa dia melihat Arifki dan Abi membersihkan jejak mereka di TKP, gitu loh. Ya, menurut Pak Fidel, keraguan-raguan kita atas apa yang kita lihat, yang udah kita lihat sekarang nih Pak ya, sampai tahap ke persidangan dan pembacaan dakwaan, wajarkah kalau kita ragu-ragu akan pengungkapan yang saat ini sedang berjalan? Tentang wajarkah kalau kita ragu-ragu bahwa tersangka yang duduk menjadi terdakwa itu adalah pelakunya? Ya, keharusan kita itu harus ragu. Dalam setiap perkara itu, setiap proses persidangan itu harus ragu kita. Segala hal yang diuraikan itu harus kita ragukan. Yang terang benderang aja harus kita ragukan. Apalagi kasus ini yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa oleh pelaku OOJ. Begini, saya tadi kan sudah jelaskan. Oh, tadi Mbak Fia nggak ada ya? Dulu hanya disebut-sebut papan penggilas sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, delik yang didakwakan. Tidak pernah disebut golok. Oke. Dalam visum ada 2 visum dengan versi berbeda. Dr. Hastri itu menguraikan visum dengan ukuran perlukaan. Sementara Fahmi tidak. Di Dr. Fahmi tidak ada itu bekas pukulan senjata tajam. Sementara di Dr. Hastri ada. Kan begitu. Pertanyaannya, yang mana nanti yang dipakai? Ya kan, sama-sama menggunakan ilmu dan metodologi yang sama ini, 2 ahli forensik ini.
kan gitu. Benar, Nah, Pak. sementara kalau kita lihat dalam uraian dakwaan baik primer maupun subsidiar disebutkan tidak ada itu pembacokan terhadap Amel. Nggak ada kan? Coba periksa lagi. Ya, sependengaran saya tidak ada. Dua kejanggalan tentang kemungkinan adanya konflik of interest itu yaitu tadi mengenai alat yang kemudian yang sandaran narasumbernya itu adalah produk visum et repertum, kemudian sketsa yang dihasilkan oleh Polda Jawa Barat sebelumnya itu kan jauh dari gambaran sosok Pak Yosep yang digambarkan sebagai dalam dakwaan sebagai orang yang menyalakan mesin dan secara tidak langsung tentunya juga orang yang memindahkan posisi mobil kan, Alphard. Betul, Pak. Artinya kan tidak ada orang lain selain orang-orang itu yang membalikan posisi Alphard ya, Pak. Karena di situ kan Iya, dikatakan bahwa Danu mulai berpamitan untuk pulang itu sama Pak Yosep itu jam 6.30 ya, Pak. 6.30. 6.30. Artinya sampai dalam keadaan posisi mobil Alphard itu terbalik, di dalam pengakuan Danu atau keterangan Danu tidak ada orang lain kan, Pak? Tidak ada. Nah, Tidak ada. sementara ditemukan 2 DNA asing Nah, di situ. itu dia. Jadi Di daerah mobil ya, Pak. Dipegang bagasi Alphard. dalam Jadi menganalisis dakwaan kita kesampingkan dulu itu. Itu kan fakta alternatif yang mungkin dan harusnya menjadi rujukan penyidik sebelum menetapkan tersangka dalam perkara ini sebenarnya. Tapi dalam menganalisis dakwaan kita harus mencoba berpikir sebagaimana penyidik berpikir. Gitu. Jadi mereka berpikir tidak seperti itu. DNA asing itu sesuatu yang nothing. Begitu loh. Buat apa? Karena sudah ada pelaku dan ini pelaku utama. Begitu. Nah, balik kepada jam 6.30 mereka selesai gitu, Pak ya. Apa yang akan terjadi di persidangan kira-kira nih, Pak? Kita kan awam ya. Ya, maka kita tanya sama Bapak nih, apa yang kira-kira akan terjadi di persidangan jika nantinya muncul saksi alibi untuk Yosep yang mengatakan lebih dari 1 orang ya, Pak, yang mengatakan bahwa jam-jam yang dikatakan Danu, artinya kalau sampai jam 6.30 itu kan Pak Yosep tidak kemana-mana kan di TKP gitu. Iya. Sarah, apa yang akan terjadi jika ternyata akan ada saksi alibi yang mengatakan bahwa pada jam 6 Yosep itu ada posisinya di Cijengkol. Di rumah dan membeli surabi. Nah, dan itu yang melihat lebih dari 1 orang, Pak. Apa yang akan terjadi? Kira-kira seperti apa hakimnya gitu? Artinya uraian dalam dakwaan tidak terbukti bahwa dia berada di TKP pada kisaran jam tersebut. Nah itu kan sekarang kembali kepada keyakinan hakim, dia lebih berpegang pada yang mana? Bahwa Yosep ada di situ atau Yosep tidak ada di TKP. Gitu loh. Akan tetapi sebelum beranjak pada keyakinan, dia pasti menilai keterangan-keterangan itu sebagai bukti. Jika yang menerangkan itu tidak ada orang lain, hanya keterangan dari Danu mengenai keberadaan Yosep pada kisaran 6 hingga 6.30 ada di TKP, sementara beberapa saksi lain mengatakan ada di tempat lain, ya hakim pasti berpegang kepada kesaksian yang lebih banyak orang. Apalagi nanti Danu itu diperiksa tidak hanya sebagai saksi tapi juga calon terdakwa kan. Itulah kemungkinannya.
Jadi menurut Bapak nih, menurut Bapak apakah Ada. persidangan ini akan apakah hukuman seandainya Yosep di saat ini kan apa ya Pak? Kalau pergi apa asumsi saya, pikiran inian saya nih, awam saya bahwa persidangan ini akhirnya vonis itu akan ditentukan oleh keyakinan hakim karena Iya, sepertinya tidak ada alat bukti yang mendukung gitu. Secara apa ya? Kalau keyakinan hanya hakim bersifat itu, mendanukan, keyakinan hakim hanya boleh didasarkan pada dua alat bukti. Itu loh. Nah, sekarang apa bukti? Dari pihak yang katakan menyatakan terbukti, yang berasumsi terbukti, ada keterangan Danu. Nah, apakah ada orang lain yang mendukung keterangan Danu? Yang memberikan kesaksian yang bersesuaian dengan keterangan Danu? Kalau saya lihat dari uraian dakwaan, tidak ada. Keterangan Deden tidak merujuk langsung kepada peristiwa. Yang Deden ya, yang namanya, yang Namu itu ya, yang datang bertamu. iya. Yang pagi, yang sebelum Iya kan? saya Iya, pergi itu karena ya. dia hanya sebentar di situ dan itu kisaran jam berapa katanya? Jam 8, Pak. Menjelang jam 8, ya kan? Dia sendiri tidak menyaksikan apakah Pak Yosep kemudian berangkat ke Shopee dan Pecel Lele kan? Kalau mengenai peristiwa delik itu hanya satu keterangan dari Danu kalau saya amati dari apa? Dari surat dakwaan. Sementara nanti kalau PH-nya menghadirkan saksi-saksi yang menyangkal itu, ya pasti hakim berpegang pada alat bukti yang lebih kuat dong kualitasnya. Kalau begini berarti pelaku tidak bisa dihukum secara maksimal kayaknya, Pak. Bukan, mesti bebas murni itu. Waduh, Belum. Kalau ya tidak karena kalau tidak dihukum secara maksimal berarti mungkin dari ancaman 20 tahun pembunuhan biasa ya dia hanya kena 2 tahun, 3 tahun. Bebas murni. bebas murni ya, Pak. Iya.